Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Soleh dan Soleha. Hari ini kita akan belajar bina ibadah. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kakak semuanya dalam keadaan sehat, semangatnya luar biasa untuk menuntut ilmu serta mendengarkan penjelasan materi hari ini. Kita akan belajar materi kita di bab ketiga ya Kak, karena kita sudah melalui semua bab. Ini ada sebuah ice breaking. Ini ice breaking kita akan kita laksanakan nanti kalau kita sudah masuk secara tatap muka ya Kak. Ini kita lewatkan saja dulu. Nah, kita akan belajar materi kita hari ini yaitu tentang doa harian, atau judul barunya di dalam buku cetak adalah Mari Kita Berdoa. Kakak simak, kakak perhatikan apa yang Bu Apri jelaskan, karena di dalam buku itu ada tambahan yaitu doa masuk dan keluar WC. Jadi kakak perhatikan, kakak simak. Bu Apri akan menyetel sebuah video ya, kakak perhatikan. Ini adalah sebuah video yang harus kakak perhatikan. Rara, udah sore nih. Mandi dulu ya sayang. Iya, Ma. Mandi dulu ya, Bani. Iya, Mama. Rara, kok ngobrol sama siapa ya? Anta di sini, Oma di kamar. Astagfirullah, Rara, ada-ada aja. Kenapa bisa kepleset sih? Rara tadi lama banget di kamar mandi, Uma. Lama? Mandi atau main? Mandi. Main. Maksudnya mandi sambil main. Nusa dengar, tadi Rara ngomong-ngomong sendiri. Kan di kamar mandi gak boleh bicara. Tadi sebelum masuk kamar mandi udah baca doa belum? Tahu kan doa masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Amin. Terus masuk pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. Eits, jangan lupa doa keluar kamar mandi. Hufronaka, artinya aku memohon ampun kepadamu. Nah, pas lagi buang air, kita juga nggak boleh ngadep atau belakangin kiblat kan? Iya betul, apalagi sambil berdoa atau berzikir. Nggak boleh dilakukan di kamar mandi. Soalnya setan itu paling suka di kamar mandi. Kalau gitu, Rara enggak main di kamar mandi lagi deh. Gitu dong. Loh, ini siapa yang becek-becekan di lantai ya? Rara. Anusa, bukan Rara kok. Anta mah. Ternyata Anta. Aduh Anta. Materi video yang mana saat kita ingin masuk dan keluar kamar mandi harus dengan doa.
Kakak harus hafal agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kakak. Sehingga saat kakak nanti ingin masuk kamar mandi ataupun keluar, kakak harus baca doa. Ya, dan inilah doa masuk WC. Yang mana di sini bacaannya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan perempuan. Jadi saat kakak masuk, kakak baca doa, maka kakak minta pertolongan sama Allah, perlindungan sama Allah, agar dijauhkan dari setan laki-laki maupun perempuan. Karena di dalam kamar mandi itu banyak tempat kotor, najis, sehingga banyak jin dan setan di dalam kamar mandi. Ya, jangan lupa untuk berdoa, Kak. Nah, kakak pasti sudah pada hafal kan doa masuk WC-nya? Nah, jangan lupa doa keluar WC-nya juga. Boleh seperti video yang Nusarara tadi, Hufronaka doang, boleh Kak. Yang mana artinya aku memohon ampunanmu. Boleh pendek, tapi kalau mau panjangnya juga lebih baik. Yang mana doanya di sini sudah ada, yaitu Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil 'adza wa afani. Aku memohon ampunanmu, wahai Tuhanku, segala puji bagi Allah, zat yang menghilangkan penyakit daripadaku dan telah mengafikanku. Nah, inilah artinya Kak, dan inilah doanya. Kakak harus dihafalkan agar bisa diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari kakak. Karena kita tidak lepas dari kamar mandi. Mau keluar, mau pipis, kita masuk kamar mandi. Selesai kita bersih-bersih, keluar kamar mandi. Makanya kakak harus hafal ini ya. Jangan sampai tidak dihafalkan Kak. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian ketika kakak sudah mengetahui doanya, kakak harus mengetahui juga, harus paham juga, harus mengerti juga adab-adabnya. Adab menggunakan WC. Apa sih adab, Bu Apri? Adab itu adalah peraturan. Ya, kayak kalau kakak ingin mengetahui bagaimana sih adab yang baik ketika masuk dan keluar kamar mandi, ini Kak, Bu Apri jelaskan ada 5. 1. Membaca doa masuk dan keluar WC. Ini harus kakak hafalin ya, dan kakak terapkan dalam kehidupan sehari-hari kakak. Yang kedua, mendahulukan kaki kiri saat masuk WC dan mendahulukan kaki kanan saat keluar WC. Kenapa sih Bu Apri kok kita masuk pakai kaki kiri dan keluar pakai kaki kanan? Karena kalau kita masuk pakai kaki kiri itu karena di kamar mandi itu banyak kotoran, banyak najisnya. Makanya kita masuk itu menggunakan kaki kiri. Kalau keluar kaki kanan karena kita sudah bersih, sudah suci. Contohnya kakak mau ke kamar mandi nih, pipis atau keluar atau membuang air kecil. Selesai kakak cebok, siram, boleh langsung berwudu. Sehingga ketika kakak keluar dari kamar mandi, kakak sudah dalam keadaan bersih dan suci. Yang ketiga, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini juga tidak boleh Kak. Kakak harus paham nih apa saja adabnya. Yang keempat, jangan berdiam diri terlalu lama. Apalagi ngelamun, mikirin yang aneh-aneh. Nanti saya makan pakai apa ya? Nanti saya bermain HP jam berapa ya? Nah, karena saking enaknya ngelamun, kakak kelamaan di kamar mandi. Ini jadi nggak boleh ya Kak kelamaan di kamar mandi ya. Yang kelima, pada saat di WC tidak boleh berbicara, bernyanyi, bercanda, ataupun berzikir dan berdoa. Nah, ingat Kak, di kamar mandi tidak boleh lama-lama, tidak boleh bernyanyi, berzikir, bercanda, bersiul, ataupun berzikir dan berdoa. Jadi kakak seperlunya saja ketika masuk kamar mandi. Kalau mau mandi langsung, jangan lama-lama, jebar-jebur, sabunan, bilas, andukan, keluar kamar mandi ya. Oke Kak? Itulah 5 adab yang perlu kakak perhatikan, perlu kakak ingat saat kakak ingin masuk dan keluar kamar mandi.
Nah, selanjutnya adalah kita akan belajar doa masuk rumah. Kakak sudah hafal belum doa masuk rumah? Ini sudah kita laksanakan, Kak. Sudah kita terapkan saat di kelas 1. Ya, semoga Kakak masih ingat. Kalau di sekolah kan pakai yang bacaannya panjang, tapi kalau di dalam buku panduannya boleh dengan bacaan yang pendek. Nah, inilah bacaan doa masuk rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakalna. Artinya, dengan nama Allah kami masuk ke rumah, dengan nama Allah kami keluar darinya, dan kepada Tuhan kami bertakwa atau bertakwakal. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, boleh juga dengan assalamualaikum. Tok 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 tok. Assalamualaikum, baru baca doanya. Boleh seperti itu. Ya. Jadi kalau nanti masuk rumah jangan lupa berdoa, salam, agar penghuni-penghuni di dalam rumah itu menjawab salam kakak, kakak mendoakan, dan mereka juga mendoakan kakak serta mengusir setan dan jin yang ada di dalam rumah. Jangan lupa Kak dihafalkan juga ya Kak. Nah, selanjutnya adalah doa keluar rumah. Bu Apri yakin kakak semuanya sudah pada hafal dengan doa keluar rumah, karena ini juga sudah kita baca, sudah kita hafalkan, bahkan kita juga terapkan saat kita di sekolah ya Kak. Waktu kelas 1 saat kita mau pulang kita selalu baca ini Kak. Yang mana bacaannya adalah Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah dan tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi saat kita keluar jangan lupa baca doa ini, karena kita hanya berserah diri kepada Allah. Hanya kekuatan Allah yang mampu kita menolong kita, ya. La haula wala quwata illa billah, tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Karena kita nggak tahu Kak saat di perjalanan nanti ada bahaya apa yang akan menghampiri kita. Jadi jangan lupa berdoa ya Kak. Nah, itulah doa masuk dan keluar rumah. Ini juga harus kakak hafalkan agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kakak. Harus Kak ya. Selanjutnya ini adalah adab keluar rumah. Nah, tadi sudah Bu Apri jelaskan tentang adab menggunakan WC. Sekarang adab keluar rumah. Adabnya ada berapa? Dilihat Kak, ada 4. Yang pertama selalu nih ya Kak, kalau yang pertama itu pasti membaca doa keluar rumah. Yang kedua meminta izin atau memberitahu orang tua. Jadi saat kakak ingin main ke tempat siapapun, mau main keluar dengan sepeda ataupun yang lainnya, kakak harus berpamitan dengan orang tua, minta izin. Kalau diperbolehkan kakak keluar rumah, kalau tidak diperbolehkan kakak tidak boleh marah ya. Oke Kak, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak berjalan terlalu lambat atau terlalu cepat. Kok gak boleh sih Bu Apri, kan kalau kita cepet-cepet gimana? Nah Kak, kenapa tidak boleh? Karena kita gak tahu nih saat kakak berjalan cepat naik motor, di depan nanti ada yang ngerem mendadak. Kakak kecelakaan dah. Ya, itulah kenapa kita tidak boleh terlalu cepat. Bisa juga saat kita jalan kaki, di depan itu ada batu. Karena kita saking cepatnya kita tidak melihat dan terselandung berdarah. Dan tidak boleh terlalu lambat. Lambatnya kenapa Bu Apri? Gak boleh. Kalau kakak jalannya lambat, jalannya cuma gitu doang, dihitung pelan-pelan. Saat kakak ingin sekolah, jalannya lambat, udah telat masuk sekolahnya. Ya, udah gitu juga saat kakak jalannya lambat juga disuruh bundanya lagi perlu-perlunya juga ketika kakak disuruh beli gula, ada tamu jalannya lambat, udah bundanya nggak jadi buat minum, tamunya juga udah langsung pergi ya. Jadi jalannya sedang-sedang saja. Yang keempat, menjaga pandangan matanya nggak boleh nih melihat yang buruk-buruk ya, dijaga pandangannya. Oke Kak, itulah 4 adab saat kakak
keluar rumah. Ini juga perlu kakak perhatikan, pahami ya. Jangan sampai ketika kakak ingin melaksanakan doanya kakak tidak mengetahui adabnya. Oke kak? Nah, itulah pembahasan kita hari ini tentang doa harian. Selanjutnya Bu Apri akan kasih tugas buat kakak semuanya. Jadi kakak kerjakan di buku tulis boleh, di print boleh. Nanti akan Bu Apri kasih foldernya di grupnya. Tugasnya adalah 1. Kakak tuliskan nama doa di bawah ini. Jadi kakak harus tahu dulu ini nama doanya apa ya. Kemudian yang kedua, susunlah secara berurutan. Nah, ini masih acak-acakan kak, potongan ayat ini belum diurutkan. Jadi kakak harus urutkan. Jadi ada 2 yang petunjuknya, kakak harus mengetahui dulu nama doanya, kemudian kakak urutkan secara berurut atau secara benar. Itulah tugas kakak hari ini. Jangan sampai tidak dikerjakan dan langsung dikumpulkan lewat WA, difoto ke Bu Apri ya kak. Bu Apri tunggu. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Dan Bu Apri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Soleh dan Soleha, jangan lupa ya doanya dihafalkan agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya kak.